Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan dalam channel energi terbarukan. Saya Surata. Kali ini saya akan mengklarifikasi tentang video yang sebelumnya kawan, ada hitungan salah. Saya akan mengklarifikasi untuk hitung-hitungannya. Sebelumnya ya, yang baru ketemu channel kami nih ya kawan, langsung klik tombol subscribe, like juga nanti komen ya di akhir video apa ini pendapat teman-teman sekalian. Baik, kemarin waktu saya ngupload video sebelumnya kawan ya, saya ada komentar yang memang benar sih komentarnya, jadi hitungannya saya salah. Dari hitungan tersebut adalah 3195 dibagi 1200. Saya di situ jawabnya adalah 1,1. Ternyata salah ya kawan. Ini komennya saya tunjukin. Nah, ini komennya 1,1 ya. Jadi beliau menanyakan ada tanda tanyanya. Atau saya jawab di sini, nanti akan saya klarifikasi di video berikutnya atau mungkin di deskripsi saya coba itu. Untuk keterangannya seperti ini kawan, kemarin saya ngitung ya, untuk ini belum saya buang. Nah, ini ada hitung-hitungannya. Ini di situ tertera 3195 dibagi 1200, jawabnya adalah 1,1. harusnya ini adalah 2,6 kawan, 2,6. ini untuk kebutuhan aki, dari kebutuhan suatu PLTS yang membutuhkan 3195 watt. Sebelumnya ini ada teh, kita ngeteh dulu kawan, hangat. Biar nggak oleng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk teman tadi yang komentar jawabannya salah. Nanti saya hitung kembali dan akan saya jabarkan keseluruhan, termasuk nanti akan saya terangkan kebutuhan dari inverter dan solar charge controllernya. Ikutin hitungan tersebut. Jadi ini ya teman-teman, video kemarin yang salah, ini harusnya 2,66. ini yang benar ya, bukan 1,162 yang benar itu kawan ya. Jadi video yang kemarin 3195 dibagi 1200, ini adalah watt dari kebutuhan rumah dan ini adalah watt dari aki ya, dengan 100 ampere. Jadi ketemunya adalah 2 aki,66 sama ya, kemarin 2, cuma kita bulatkan jadi 4 untuk mengantisipasi dari mungkin mendung atau mungkin ada tambah lagi untuk wattnya, ini bisa lebih. Jadi kita menggunakan 4 aki, kemarin sudah dibahas ya, 4 aki ini ya. Ketemunya 2 ya, kita pakai 4 aki dengan 100 Ah. Baik teman, untuk kemarin sudah kita tulis ini ya kebutuhannya. Sekarang kita hitung untuk membuat kebutuhan inverternya. Jadi kebutuhan inverternya adalah
untuk ini ya kawan, ini kan asumsinya adalah total dari lampu, terus jamnya, lampunya, terus ada waktunya 11 jam, sama ini kulkas dari dayanya berapa watt, terus berapa jam, ketemunya ini. Nah sekarang untuk kebutuhan inverter ya kawan ya, kita coba hitung yang dari data kemarin ya. Ini untuk inverter itu adalah untuk sekali naik, dan ini tidak mungkin semua itu bersamaan, biasanya kadang bergantian ya. Kalau yang bersamaan itu pasti yang kulkas tuh pasti, pompa jarang ya kawan ya, pompa, TV juga jarang, kipas angin juga jarang. Yang jelas cuma kulkas saja ini 80 watt. Baik, kita hitung kawan untuk kebutuhan inverter. Mungkin dalam hitung-hitungan ini kami juga masih belajar kawan, mungkin kami butuh pencerahan dari rekan-rekan semua. Seperti kemarin sudah ada yang menyanggah atau mungkin membenarkan ya untuk hitungan kebutuhan aki dan wattnya itu ternyata salah. Terima kasih ya teman ya yang sudah komentar seperti itu, mengingatkan ke kami juga. Baik, sekarang kita hitung untuk kebutuhan inverter. Ya. Sekarang kita hitung untuk lampu ya, satu lampu ya, terus itu kemarin ada 10 watt jumlahnya ada 5 ya, jadi kalikan 5, ketemunya 50 watt. Sorry, ini salah lagi nanti, ini 50 watt ya teman ya. 2 kulkas ada 80 watt, karena cuma 1 jam ya 80 ya. Kemudian 3 pompa ini 125, dengan ini sama 125 ya. Kemudian ada TV ya, TV 60 watt, karena kita cuma hitung kebutuhannya TV, bukan hanya TV-nya aja ya, bukan waktunya, durasi berapa nyetel, bukan itu ya kawan ya. Jadi 60 watt. Oke, kemudian kipas angin berapa itu, 30 watt. Ini 30. Nah ini adalah total dari kebutuhan inverter teman. Kita jumlah, ketemu nanti kebutuhan untuk inverter sekali angkat, jadi secara mungkin bersama-sama kita hitung ya teman ya. Nanti mohon dibantu ngitung juga teman, karena mungkin ada kesalahan, mohon dibantu. 50 tambah 80 jadi 130 ditambah 125 jadi 255 ditambah 60 315 ditambah 30 ketemunya 315 jadi
345 kawan ya, ketemu ini dalam satu bersama-sama 345 watt. Nah, untuk inverter yang digunakan itu adalah di atasnya dari ini teman, kita hitung lagi ya, di 130, 255, 315, 345, udah keren ya teman ya. Untuk kebutuhan inverter adalah di atas 345. Jadi kita gunakan adalah yang 500 watt. Tapi teman, biasanya kalau yang 500 watt itu peaknya itu biasanya mungkin nggak nyampe 500 ya, kisaran mungkin sekitar 300 watt ini. Jadi kita harus lebih dari lebih dari 500 watt ini, karena di situ ukurannya 500, biasanya belum tentu sampai 500 watt untuk kapasitas. Maka kita gunakan yang dua kalinya ini aja kawan, 600 watt cukup karena untuk pengiritan. Kalau mau mungkin aman lagi ya pakai yang 800 watt atau mungkin yang 1000 watt ya, rata-rata 1000 watt ya kawan. Ada 500, ada 1000, 1500. Kita gunakan yang 600 watt, mungkin biasanya ada itu, kita gunakan 600 watt. Itu untuk yang efisiennya ya. Tapi kalau mau butuh yang lebih amannya lagi adalah yang 1000 watt karena besar. Ini untuk pengiritan atau efisiensinya, jadi pakai 600 watt ya cukup. Ini untuk kebutuhan inverter, jadi kita pakai 600 watt ya teman ya, ketemu 600 watt. Sekarang kita kebutuhan dari SCC atau Solar Charge Controller. Kita kebutuhan dari SCC atau Solar Charge Controller. Kita hitung dari panel suryanya teman. Panel suryanya kemarin kan kita perlu adalah 1000 watt ya, yang aman ya, 1000 watt. Nah, terus untuk kita gunakan sistem kalau PWM atau ada dua, SCC itu ada dua ya kan, ada PWM, ada MPPT ya. Jadi ini biasanya yang 1 juta umat itu kawan, harganya cukup murah. Kalau ini yang MPPT adalah menggunakan voltnya yang gede, kemudian dikonversi ke ampere yang besar. Jadi nanti volt untuk masuknya itu gede, terus ampernya nanti diperbesar untuk mengecas dari baterai. Nah, untuk PWM sekarang saya untuk yang PWM ya kawan ya. PWM itu biasanya sistemnya itu yang 12 volt sama 24 volt. Nah, jika 24 volt kita gunakan 24 volt, maka 1000 watt dibagi 24 volt. Ini adalah ampere yang kita butuhkan untuk mengecas aki untuk ukuran dari 1000 watt. Kita hitung dulu teman ya. Nah, untuk
pembagian ini 1000 watt dibagi 24, ini ketemunya adalah 41,6 kawan. Nah ini yang diperlukan adalah ampere ya. Nah, ini ketemunya adalah ampernya. Jadi 1000 watt dibagi 24, maka solar charge control yang kita perlukan adalah 40 ampere, atau dibulatkan 42 ya. Mohon ya dihitung, nanti takut salah ya teman ya, mohon dikoreksi nanti. Jadi kita butuh 42 ampere. Untuk lebih amannya lagi, karena mungkin yang 42 itu enggak ada ya teman ya, 40 ampere biasanya juga ada, kita gunakan yang di atas 42, yaitu 50 ampere atau yang 60 ampere. Ini aman, 60 ampere ya, aman ini udah jelas-jelas aman kan? Tapi jika menggunakan sistem yang 12 volt, ini akan berat sekali teman. 1000 dibagi 12, ini tinggal ngalikan 2 aja, jadi sekitar 84 ampere untuk kekuatan dari 1000 watt pakai sistem 12 ampere. Tapi lebih ringan lagi kawan, kalau pakai MPPT itu bisa sampai sistemnya yang sampai 120 volt misalnya teman. Atau maaf ya kalau salah ya. Jadi voltase dari solar charge control ini dinaikkan, kemudian nanti akan dikonversi menjadi ampere yang besar. Tapi harus ngikutin dari kapasitas PWM atau MPPT, misalnya yang pakai 80 ampere atau 100 ampere, terus yang PWM biasanya juga jarang teman. Untuk yang sampai segitu biasanya cuma yang setahu saya, mungkin mohon nanti untuk teman-teman yang tahu di ketik kolom komen ya. PWM itu rata-rata cuma 30 ampere. Nah mungkin kalau salah dalam saya mengucapkan untuk PWM, tapi kalau MPPT itu bisa sampai 100 ampere kawan. Untuk SCC. Baik teman, itu tadi sekilas untuk mencontohkan ya apa itu kebutuhan dari rumah, sebuah rumah. Nah ini saya tambahin lagi yang sini teman. Untuk aki ya, aki 4 buah udah aman ini. PV 1000 watt, 100 watt kali 10 ya. Untuk SCC jadi membutuhkan tadi ya, sistem 24 yang PWM jadi 60 ampere, saya hitung 60 ampere aja kan. 60 ampere ya. 60 ampere untuk yang SCC, pakai yang MPPT ya, yang bagus teman. Kemudian untuk inverter itu kita menggunakan yang 600 watt. Jadi ya teman, untuk kebutuhan dari PLTS, sebuah PLTS dengan rincian lampu 5 watt, kulkas 80 watt, pompa 125 watt, TV 60 watt, kipas angin 30 watt, total adalah 3195 watt. Kemudian membutuhkan aki 100 Ah 4 buah, terus PV atau solar cell panel surya 100 watt peak 10 buah. Ini macam-macam ya, kalau misalnya 500 watt ya berarti 2 buah gitu ya teman ya.
Kemudian solar charge controller 60 ampere dan inverternya 600 watt. Jadi bisa dikalkulasikan sendiri ya teman ya, untuk mungkin kebutuhan membangun sebuah PLTS dengan kebutuhan rumah ya 3195. Baik kawan, demikian. Jika ada mungkin hal-hal yang belum tepat, mohon ya dikoreksi, diketik di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih kawan sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa ya subscribe juga ya. Salam energi terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.